Halo guys, selamat datang kembali di channel DR Waras Production House bersama saya Waras dan Rizky. Dan di video kali ini saya ingin membahas kenapa saya membeli drone DJI Mavic Air 2 ini di tahun 2022. Dan apakah membeli drone DJI Mavic Air 2 ini adalah pilihan terbaik buat seorang yang memiliki budget yang lumayan terbatas. Oke, kayak gimana pendapat saya? Pantengin terus video ini. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan alasan saya memilih drone dengan seri Mavic dibandingkan drone seri lain seperti Phantom atau Inspire ya. Jadi alasan saya memilih seri Mavic adalah karena seri Mavic itu mudah sekali untuk dibawa, karena drone-nya sangat ringkas, bisa dilipat seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung jika teman-teman ingin traveling kemana-mana, drone ini bisa dimasukkan ke dalam tas pocket kalian atau tas lempang kalian. Tidak begitu memakan banyak tempat. Selain itu, drone ini juga memiliki fitur yang sama dengan drone lainnya seperti Phantom, mungkin sama juga dengan Inspire dan drone seri lainnya. Drone ini bisa digunakan untuk bekerja secara profesional menurut saya. Kenapa saya tidak memilih Phantom? Yang pertama, Phantom itu drone-nya sangat besar dan ketika kita ingin membawa, kita harus pakai tas punggung ya, itu sangat ribet sekali. Dan kenapa tidak membeli Inspire? Karena ya jelas alasannya, Inspire itu terlalu mahal drone-nya. Oke, setelah menentukan bahwa Mavic adalah seri drone pilihan saya, maka saya akan memfilter DJI itu mengeluarkan seri Mavic apa aja. Yang pertama, yang paling murah itu ada seri Mavic Mini. Ada Mini 1, Mini 2, Mini SE, Mini 3 yang baru aja keluar. Kemudian ada Mavic Air yang harganya ada di tengah-tengah, yaitu ada Mavic Air 1, Mavic Air 2, dan Mavic Air 2S. Dan yang seri paling tinggi ada Mavic Pro, ada Mavic Pro 1, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, dan yang terbaru ada Mavic 3. Mavic 3 ada Mavic 3 biasa, ada yang Mavic 3 Cine. Nah, dari beberapa seri Mavic tersebut, saya memfilter drone mana yang memiliki budget yang sesuai dengan budget yang saya miliki. Nah, pilihan saya jatuh di Mavic Air 2 ini. Kenapa? Karena budget saya saat ini berada di rank antara 10 sampai 15. Sebenarnya opsi yang menurut saya paling terbaik di rank harga tersebut antara Mavic Air 2S dan Mavic 2 Pro. Dua drone tersebut merupakan drone yang menurut saya itu drone bisa dibilang drone serba bisa ya. Tapi karena opsi saya itu ada di antara 10 sampai 15 juta, sedangkan Mavic Air 2S yang harga 15 juta itu baru dapat paket basic dengan satu baterai seperti ini dan satu remote. Artinya uang saya masih kurang untuk membeli Mavic yang Air 2S seri combo. Sedangkan kalau beli yang Mavic Air 2S basic itu terlalu nanggung karena hanya dapat satu baterai. Sedangkan yang 3 baterai dan plus tas itu harganya sekitar 20 jutaan. Dan Mavic 2 Pro pun harga secondnya yang combo pun di rank 18 sampai 20 jutaan tergantung kondisi kan. Jadi drone yang harganya terbaik untuk saat ini adalah Mavic Air 2. Nah, untuk drone Mavic Air 2 saat ini harganya teman-teman bisa dilihat di layar ini ya.
Sekarang kurang lebih harganya di 13 jutaan untuk paket kombonya, dan yang basic sekitar segini ya, saya agak lupa. Nah, opsi itu menurut saya opsi terbaik dibandingkan saya harus membeli Mavic Mini atau Mavic Mini 3 Pro. Sebenarnya Mini 3 Pro itu memiliki spesifikasi yang bagus, cuman menurut saya drone Mini 3 Pro itu terlalu kecil dan kurang terlihat profesional ketika kita bertemu dengan klien seperti itu. Oke, alasan saya yang kedua mengapa saya membeli drone ini adalah harga drone ini sekarang sudah turun. Waktu awal pertama kali rilis, drone ini berharga sekitar kurang lebih di 16 jutaan ya untuk paket combo. Jadi harga itu menurut saya terbilang masih tinggi, dan sekarang harga Mavic R2 yang paket combo itu udah turun di harga sekitar 13 jutaan. Teman-teman mungkin bisa cek di official store-nya, saya taruh di sini ya. Dan kalau teman-teman tahu, saya mendapatkan drone ini dengan harga di 12 juta persis. Saya membelinya di toko di Semarang. Nanti kalau teman-teman pengen tanya tokonya di mana dapat harga 12 juta, nanti saya taruh di deskripsi ya. Kemudian yang ketiga alasan saya membeli drone ini adalah drone ini sudah memiliki sensor depan dan sensor belakang. Menurut saya sensor itu bisa dibilang sangat penting untuk membantu kita sebagai pilot dalam mengoperasikan drone. Karena sepengalaman saya memakai Mavic Pro yang pertama, itu dia nggak punya sensor belakang, dan saya pernah 2 kali crash nabrak pepohonan atau nabrak daun. Meskipun itu nggak sampai jatuh, tapi propeller saya sempat sobek karena terempet dedaunan. Itu karena waktu mundur saya nggak lihat kondisi sekitar, dan juga kita nggak tahu kalau di belakang itu ada obstacle. Nah, dengan adanya sensor di belakang ini, setidaknya kita sebagai pilot tahu bahwa di belakang itu ada obstacle, sehingga kita bisa memberhentikan atau menghentikan laju daripada drone kita. Itu menurut saya alasan yang cukup penting daripada memilih Mavic Mini, karena Mavic Mini itu tidak punya sensor malahan, kecuali Mavic Mini 3 dia punya sensor di depan tapi yang di belakang belum ada. Jadi sensor itu bisa dijadikan opsi yang cukup baik atau pertimbangan yang cukup untuk memilih drone Mavic R2 ini. Alasan saya yang keempat yaitu Mavic R2 ini sudah bisa digunakan untuk mapping. Jadi teman-teman yang di sini sering dapat project mapping, pemetaan ya, teman-teman bisa menggunakan drone ini sebagai alat untuk mengcapture gambar. Dulu memang seri Mavic R2 dan R2S itu memang belum support untuk mapping, tapi waktu ke waktu berjalan, saya pernah membeli sebuah aplikasi bernama Copterus. Itu aplikasi pertama yang support digunakan untuk mapping menggunakan DJI Mavic R2. Nah, itu teman-teman bisa beli ya, aplikasinya setahu saya hanya tersedia di App Store, di produknya Apple. Namun kalau di Android sekarang udah ada, mungkin teman-teman bisa mencoba menggunakan aplikasi Copterus. Harganya murah kok, cuman sekitar 25 ribuan aja. Nah, selain aplikasi Copterus, sekarang ada aplikasi mapping yang support dengan Mavic R2 ini, yaitu Drone Deploy. Drone Deploy baru support beberapa bulan ini ya, karena waktu akhir tahun lalu saya menggunakan Drone Deploy belum support untuk Mavic R2. Nah, sekarang Drone Deploy juga udah support untuk Mavic R2 ini. Nanti akan saya buatkan video khusus untuk mapping menggunakan Drone Deploy menggunakan DJI Mavic R2. Jadi itu beberapa alasan kenapa saya mempertimbangkan untuk memilih DJI Mavic R2 ini daripada drone seri lainnya, apalagi drone di luar produk DJI ya. Kenapa saya juga nggak beli Vimy atau nggak beli Autel atau drone seri lainnya? Karena menurut saya produk DJI itu punya ekosistem yang sangat bagus dan disupport oleh banyak aplikasi pihak ketiga lainnya. Jadi kalau saran saya, jika teman-teman ingin membeli drone yang bisa dibilang akan digunakan untuk pekerjaan profesional, saran saya lebih baik membeli produk-produk DJI. Produk DJI itu banyak sekali yang support, seperti aplikasi mapping, kebanyakan dia lebih support ke produk-produk dari DJI.
seperti Pix4D, terus ada Drone Deploy. Itu aplikasi mapping yang sering digunakan, itu condong atau lebih banyak digunakan, lebih banyak support dengan drone seri DJI. Mungkin itu aja beberapa alasan kenapa saya memilih drone DJI Mavic Air 2 di tahun 2022 ini. Dan menurut saya, apakah beli drone ini di tahun 2022 padahal drone ini udah keluar di tahun 2020, apakah ini menjadi opsi yang sangat worth it? Menurut saya tentu membeli Mavic Air 2 adalah pilihan terbaik jika teman-teman punya budget di rank antara 10-15 jutaan, dengan alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi jika teman-teman punya budget lebih, misal punya 5 juta lebih, teman-teman bisa membeli Mavic Air 2S. Dan jika teman-teman punya budget yang lebih, misal di atas 40 juta, saya sarankan teman-teman untuk langsung naik ke Mavic 3 yang paket combo, karena itu harganya sekitar 40 jutaan ya. Mungkin itu aja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada ucapan saya tentang spesifikasi dan lain-lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya guys. Nantikan video-video saya selanjutnya, karena saya juga akan mengetes terbang Mavic Air 2 ini, seberapa jauh dia bisa terbang. Nanti akan saya buatkan video dan juga pengetesan menggunakan aplikasi Drone Deploy untuk mapping. Oke, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.